Gue selamatin kan, gue tarik tangannya karena gue udah kecapean bang. Gue juga nggak kuat bang buat narik. Akhirnya gue juga malah ke bawah dia, ketarik dia, gue juga ikut masuk ke dalam jurang itu. Dan sampai akhirnya di situ gue nggak sadarin diri bang. Dicek medis, nggak ada apa-apa bang. Di medis normal, semuanya sehat. Tapi ya itu masih aneh orangnya. Masih kayak linglung gitu. Linglung, nggak sadar, nggak ngenalin siapa-siapa, maknya juga nggak ngenalin. Ternyata gue dapat kabar dari temen gue si Sempana, bahwasannya kalau si Sandy itu udah nggak ketolong nyawanya bang. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton dan mendengarkan juga nih Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakiannya waktu di Gunung Sindoro nih. Waktu itu dia sempat mengalami temannya itu mesum di gunung. Dan itu ceritanya sangat gokil banget. Sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah pada saat itu. Oke, mungkin kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Mas Wibi. Iya bang. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah ya, lu datang lagi nih ke sini nih. Iya bang, kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi ya. Dari Cikoy apa dari mana tadi? Dari Cikoy ya bang, biasa. Naik apa? Naik kereta kita biasa. Naik kereta? Keretaan lagi kita. Keretaan lagi. Thank you banget nih lu datang ke sini ya. Siap bang. Yang pastinya lu ingin menceritakan pengalaman pendakian lu nih. Iya bang. Dan ini pengalaman pendakiannya yang menurut gua cukup horor dan sedih juga ya. Tapi di sini tidak bermaksud untuk menyinggung yang nanti bakal diceritain sama lu ini ya. Iya betul bang. Nah kalau boleh tahu atau teman-teman nih pengen tahu lu mau menceritakan pengalaman pendakian lu di gunung mana sih? Di Gunung Slamet bang, sama temen gua yang meninggal gara-gara naik di Gunung Slamet. Oke, mungkin gak usah bertele-tele lagi ya. Dan mungkin teman-teman semua yang menyimak video ini sampai habis nanti lu bakal tahu akhir dari ceritanya seperti apa. Kita langsung aja nih masuk ke ceritanya. Oke nih Mas Wibi, sebelum masuk ke cerita atau lu mau menceritakan pengalaman pendakian waktu di Gunung Slamet ini ya, lu udah minta izin sama pihak keluarga? Alhamdulillah udah sih bang. Sebelumnya gue udah minta izin sama pihak keluarga kalau gue pengen ceritain kejadian ini di salah satu channel YouTube. Karena pihak keluarganya menyetujui, akhirnya gue cerita dah di channel YouTube ini. Oke, nah teman-teman, karena cerita ini menurut gua agak sensitif ya, karena menyinggung dari beberapa keluarganya. Jadi Mas Wibi ini waktu pendakian di Gunung Slamet, teman pendakiannya meninggal dunia. Dan gua bersama tim turut berduka cita dan berbelasungkawa. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan almarhum ditempatkan surganya Allah Ta'ala. Dan kebetulan di sini memang ada adanya, karena memang si Mas Wibi ini ingin menceritakan pengalaman pendakiannya bersama almarhum ini, sudah izin sama keluarganya nih. Dan situ menurut gue tadi sempat bercerita ya, ini kejadian yang di luar nalar dan gak masuk logika banget.
pokoknya lu simak nih video ini sampai habis, karena di situ lu bakal tahu lah inti dari cerita ini seperti apa. Oke nih Mas Bibi, kalau boleh tahu waktu itu lu mendaki gunung berapa orang? Bertiga bang sama almarhum. Bertiga Gua sama. almarhum sama teman gua. Oke, nah kenapa sih lu bisa mengalami kejadian yang mungkin kita nggak mau ya, atau semua orang ini mengalami kejadian seperti itu, Iya. bahkan sampai merenggut nyawa? Lu mungkin bisa ceritain nggak sih Mas Bibi dari awal nih sampai pada akhirnya kejadian ini terjadi di tim pendakian lu? Silakan. Oke. Aduh, gue jadi sedih banget nih, bang. Aduh, Ada tisu nggak bang? di sini. Sebenarnya berat juga sih ceritain ini bersama pendakian gue bersama teman gue nih almarhum. Pendakian gue ini berawal tahun 2019 bang. Gue dari Cikoya. Temen gue ini ada di Pemalang. Oke. Satu kampung sama temen gue yang si Sempana ini. Iya. Dia temen kampungnya dia. Bulan April 2019 gue jalan ke sana nih. Gue dikabarin sama temen gue Sempana. Lu mau naik gunung nggak? Gue lagi di kampung nih, kata temen gue. Emang mau naik kemana? Gue tanya lagi kan. Deket kampung gue nih ada Gunung Slamet. Wah boleh tuh. Lu lama nggak di kampung? Lumayan lama gue di kampung, kata dia. Yaudah kalau gitu minggu depan gimana? Lu masih lama kan? Yaudah ya, kata dia. Kita berduaan aja ke Gunung Slamet. Kalau bisa sih ajak orang lagi, gue bilang gitu. Kata teman gue si Sempana. Oh yaudah ya, ntar gue ajak lagi dah teman gue nih. Gue ada teman di sini satu. Akhirnya singkat cerita udah pas hari H. Sebelum hari H gue jalan nih ke sana naik bis. Gue dari Cikoya pertama naik keretaan dulu gue sampai ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang gue ke terminal Kampung Rambutan. Dari situ gue baru udah jalan ke kampung temen gue Pemalang. Sampai di Pemalang gue kabarin temen gue tuh di lampu merah Comal. Woi, gue udah sampai nih di lampu merah. Jemput gue sekarang. Gua bilang, oh yaudah ya tunggu. Nih gue ngambil motor dulu. Motor gue lagi dipakai di rumah saudara gue. Akhirnya temen gue ngambil motor. Jalan lah tuh ke lampu merah Comal jemput gue. 15 menit nunggu akhirnya temen gue pun datang ke lampu merah jemput gue. Lu udah lama dari tadi? Kagak, baru 15 menit nih ngerokok sebatang baru pengen habis. Akhirnya gue naik motor tuh jalan ke kampungnya dia, rumahnya dia, rumah neneknya. Sampai di sana gue istirahat dulu tuh semalaman bang. Sambil nyiapin perbekalan, alat-alat segala macam. Setelah gue udah gue nginep nih, udah nyiapin semua perbekalan, segala macam perbekalan lah, mulai dari makan lah, terus alat-alat, P3K, lampu, senter, baterainya gua juga udah kondisi nih, semuanya udah siap. Akhirnya gue mutusin buat temen gue, ayo udah jalan, taruh nih nunggu temen gue. Oh, jadi kita bertiga nih? Ya jadi bertiga. Emang lu mau berduaan? Ya, enggak juga sih, gue bilang. Ya, emang siapa satu lagi? Ada nih temen gue deket sini rumahnya. Ya udah panggil buruan, dia udah siap belum alat-alatnya? Udah ada semua, udah disiapin. Oh yaudah kalau gitu, udah lu panggil dia. Samperin tuh sama teman gue si Sempana. Setengah jam akhirnya nyampe tuh dia balik bawa temannya balik ke rumahnya. Terus gue kenalan tuh, bang, siapa bang namanya? Sandy, almarhum namanya Sandy, gue kenalan kan. Oke. Lu temenan bang, ini Sempana. Iya bang, teman kampung nih. Kalau si Sempana lagi balik kampung, ya dia main sama gue doang katanya. Akhirnya singkat cerita, yaudah bang ayo, udah keburu terlalu nian, sore ntar nyari angkutan umumnya udah, ntar susah lagi. Akhirnya gue jalan tuh. Jalan naik angkutan umum itu 2 kali bang gue dari kampung si Sempana nih. Sampai akhirnya tiba ke base camp Bambangan bang. Nah di situ gue sampai di base camp itu udah sore bang, jam 3:30 lah. Akhirnya di situ gue bertiga nih lagi stasiun pendakian, udah clear. Habis itu gue makan dulu tuh di warung.
Oh, makan dulu nih. Sarapan dulu gua biar perut keisi. Selesai sarapan baru dah kita trekking. Mulai trekking itu jam 5 sore bang. Jam 5 kita baru mulai trekking dari bawah base camp menuju pos 5 tempat camp ya. Nah dari pos 1 dari base camp itu gue jalan jam 5 pendakian itu enjoy aja bang, enak karena emang anak-anak juga pada nyari enjoynya, jadi have fun, pelan-pelan aja udah santai dari base camp ke pos 1 kurang lebih sejam, santai aja kita 15 menit jalan berhenti ngerokok Ngopi. Yeah. Sampai di pos 1 itu mau maghrib, akhirnya gua berhenti dulu di situ buat ngopi sambil maghrib sambil nunggu selesai maghrib. Akhirnya gue di situ ngopi tuh di pos 1, ngopi ngerokok. Selesai maghriban 6:30 gue mulai jalan lagi tuh. Jalan sampai pos 2 kurang lebih itu 1,5 jam juga bang, karena kita santai. Sama kepotong juga waktu isya tuh. Jadi gue sampai di pos 2 itu sekitar jam 8 malam nih ya? Iya, karena gue tadinya dari di pas pertengahan itu gue kepotong waktu isya, gue break dulu tuh 15 menit. Nunggu isya selesai sambil ngerokok sebatang, gue jalan lagi tuh. Sampai pos 2 tadi jam 7:30, gue jalan lagi tuh. Jalan 15 menit berhenti, ngerokok. Gue tanya dong, Sen, karena dia baru ngikut juga kan gue juga nggak tahu, lanjut nggak nih? Udah jalan, ayo lanjut, santai. Enak ini mah kan ngap. Almarhum nih ya, iya. Lagi juga malam kan enak ini nggak kepanasan. Tenggorokan juga nggak terlalu aus jadinya. Santai nih ya, santai. Ayo jalan dah. Jalan, enjoy. Set. Sampai di pos 3 dia minta berhenti dulu tuh, break. Karena dia perutnya berasa kayak sakit, kayak dia punya penyakit mah. Oh. Akhirnya dia minta berhenti, taruh. Perut gue sakit dah ini. Kayaknya mah nih gue. Yaudah berhenti dulu dah. Gue berhenti tuh masak air panas buat kasih dia kan, buat enakan. Sama dikasih inian promah tuh sama teman gue, karena udah disiapin kan masih sempana. Minum promah, minum air hangat. Situ gue juga sambil ngobrol-ngobrol lah, makan inian, ngopi juga gue. Karena asik ngobrol ya kan, udah di tengah asik ngobrol di pos 3 gue liat jam 8:30, gue bilang biarin dah, temen gue juga lagi sakit perutnya, kita asik-asik aja udah ngobrol dalam hati tuh. Kita asikan ngobrol, main tatap-tatapan tuh, karena ada suara aneh bang. Suara apa tuh? Suara orang itu ngedam. Sekali, terus gue diemin tuh. Gue ngasik lagi, gue ngobrol lagi kan lanjut. Gue kira gue doang yang denger. Gak lama gue ngobrol lagi, ada lagi suara bang makin kencang. Gue langsung lihat temen gue kan. Nah, dia juga langsung, tatapannya dia kayak denger ya. Dia nganggukin doang. Paham nih ya. Iya, Gitu. dia ngangguk. Kira, yaudah yuk. Lo kelamaan juga nih, udah mau jam 10. Jalan ayo. Oke. Kira gue jalan tuh, packing, masukin nesting, jalan lagi. Temen gue juga udah mulai enakan, si almarhum ini. Kira gue jalan lagi dari pos 3 ke pos 4. Itu di situ gue ngebut bang, karena ketakutan dengar suara itu. Situ gue ngebut sampai pos 4, itu kurang lebih 40 menitan doang bang. Sampai pos 4, terus karena di pos 4 ini namanya familiar banget bang ya, pos sama rantu. Akhirnya gue mutusin gas terus, jangan ada yang berhenti ya, pos 4 lanjut gas. Oh, berarti lu nggak istirahat nih? Enggak. Akhirnya yaudah oke, siap. Kalau mau berhenti kata si Sempana, kalau mau berhenti ntar aja pertengahan habis di pos 4. Yaudah yuk lanjut jalan. Akhirnya jalan tuh. Karena gua nggak enakan di pertengahan, gua berhenti tuh karena gua nggak enak sama si Sandy almarhum ini. Gue tanya dong, gimana perut, masih sakit nggak? Apa mau berhenti dulu nih? Kalau masih keberasa sakit mau berhenti dulu. Kata dia, udah lanjut, nanggung, dikit lagi.
Udah camp kan, pos 5. Akhirnya gue jalan tuh depan, jalan lagi. Oke, setengah jam kemudian sampailah gue di pos 5 bang. Sampai pos 5, gue nyari spot buat mendirikan tenda. Akhirnya dapet lah spot. Yang di situ lumayan agak sepi lah. Emang gue nyari yang agak sepi dari tenda-tenda pendaki yang lain. Oh berarti situ waktu malam itu rame nih? Lumayan sih sedang, tapi gue nyari spotnya yang agak legaan. Iya. Situ gue dapet spot yang agak legaan. Gue diriin tenda di situ dah. Itu kurang lebih jam 10:30 bang. Gue diriin tenda di situ. Akhirnya gue dapet spot buat diriin tenda yang menurut gue bertiga agak sepi lah. Spotnya juga lega. Akhirnya gue di situ dah diriin tenda. Gue buka semua tuh keril. Keril gue buka, gue diriin tenda. Di tenda udah jadi. Nah di situ gue bagi-bagi tugas dah. Oke. Si Sempana di situ benerin tenda, ngerapihin sambil masak air buat masak nasi. Nyiapin dah dia. Karena air juga masih ada buat masak nasi cukup. Kira di situ dia buat masak tuh si Sempana. Nah gua sama almarhum ngambil tugas buat ngambil air. Oke. Karena ngambil airnya turun ke bawah tuh bang ya, yang di pos 5. Nah di situ gua nggak kebagian tuh. Karena airnya agak keruh di situ, agak inian juga mulai surut, mulai musim kemarau. Oke. Akhirnya gue masuk lagi tuh ke dalam, turun ke bawah, ke kanan sampai di tetesan batu tuh. Pas dari kejauhan, gue lihat kan gue pakai headlamp ya berdua. Gue di depan, temen si almarhum belakang. Pas mau ke situ batu tuh, yang tetesan batu. Sumber air yang terakhir, pas gue senterin kepala gue kayak ada orang ya. Terus gue tanya teman gue tuh orang bukan ya? Dilihat juga temen gue kan, orang itu. Udah yuk, soalnya sendirian dong bang di situ. Gue sendirian tuh berdua tuh ngambil air. Pendaki lain udah pada masuk dalam tenda, nggak ada yang keluar. Akhirnya gue di situ, yaudah, yuk kita ambil air situ tuh. Sini di situ di atas soalnya airnya keruh. Akhirnya gue ngambil di tetesan air tuh. Gue samperin, bener orang bang. Bapak-bapak pakaiannya baju hitam semua, baju hitam, celana hitam, bahan. Situ gue tanya kan, dia nggak pakai penerangan bang si bapak. Ya bapak umur 45 tahun lah. Bapak pendaki. Bapak ngecamp di mana? Gue nanya barengan juga tuh, spontan kan. Oh bukan, bapak dari sini, ada di sini kok, di situ di desa sebelah. Emang ada desa pak ya di sini? Ada dek, kata bapak. Oke. Oh di mana pak? Ada di sini, nggak jauh dari sini kok, turun ke bawah sekitar 2 kilo. Ada di situ desa. Oh gitu pak ya. Kalau gitu nanti kalau selesai saya naik dari puncak, bisa kali pak ya mampir. Gue iseng nyeletuk gitu kan bang. Oh boleh deh, boleh deh kalau mau mampir mah silahkan, monggo. Kata si bapak. Oh ya udah pak, nanti saya usahain dah buat mampir. Emang bapak sebelah mananya? Pokoknya nggak jauh dari sini 2 kilo. Agak turun ke bawah. Nanti ada di situ desa bapak. Nanti kamu bilang aja nama bapak. Sini namanya gue samarin bang ya, gue sebut aja Bapak Agung lah. Biar gue samarin. Oh iya pak Agung, nanti saya usahain dah kalau habis dari puncak turun ke bawah baru saya mampir. Ngajak teman-teman nih. Oh iya silakan deh monggo. Akhirnya dia selesai ngambil air, gantian tuh gue ngambil. Saat gue ngambil air maju ke pancuran air. Pas gue ngambil air, temen gue di belakang tuh ngikutin gue. Si bapak kan mundur. Nah, temen gue masuk tuh maju, gue barengan tuh. Pas gue ngambil air, nggak ada 1 menit bang, gue nengok ke belakang. Lah, mana si bapak? Gue spontan langsung ngomong gitu kan sama temen gue. Hilang tuh? Sama almarhum nih temen gue. Woi, Sen, kemana si bapak larinya? Lewat mana dia?
Kan gue pakai headlamp tuh berdua, gue senterin kan. Eh, Nggak ada. Kalau itu kan, kalau dia jalan kan otomatis nggak jauh, belum ada semenit. Kelihatan kan pakai jarak headlamp. dan ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan bang. Akhirnya, ya udahlah biarin. Orang si almarhum juga dengar gue juga dia ngeliat, gue juga dengar. Dia jalan ke belakang, sak pas gue lihat nggak ada. Akhirnya gue cuek aja dah, cuek bebek ya kan, enjoy. Saat nungguin tetesan air penuh, ganti botol, nungguin tetesan air penuh, ganti botol, sampai akhirnya botol semuanya udah keisi. Di situ gue jalan lagi tuh naik ke tenda. Sampai di tenda, nasi udah jadi tuh enak, tenda udah rapi, udah dibenerin semua tuh, masih sempana. Akhirnya situ gua makan dah tuh, masak mie goreng bang, Oke. biar cepet. Akhirnya gua masak mie goreng, nasinya udah jadi, enak dah, biar perut keisi, kenyang, tidur nyenyak. Akhirnya gua makan tuh, makan perut keisi semua, tidur, akhirnya istirahat. Selesai makan, istirahat sebentar, tuh gue ngeliat jam itu sekitar jam mau ganti hari sih, sekitar jam 12:30 malam bang tuh gue baru bisa tidur tuh. Akhirnya gue tidur, semuanya pada tidur tuh istirahat, pules ya bang ya, karena kenyangan akhirnya kepulesan. Jadi bego. Iya. Nah bangun-bangun tadinya niatnya mau muncak, mau summit jam 5 pagi, akhirnya kesiangan. Gara-gara kenyang, Iya, nah. perut kenyang, tidur nyenyak. Iya. Siangan bangun-bangun jam 7:30 pagi. Matahari terang, kepanasan baru bangun tidur. Akhirnya baru pada bangun tuh. 7:30, gue liat jam, wah 7:30. Tanya lagi kan, muncak nggak nih? Udah 7:30. Ya muncak lah. Gue lihat sleting, buka tenda. Cuaca juga cerah kan. Karena kita kebangun juga gara-gara sinar matahari tuh kepanasan. Cuaca mendukung, akhirnya sarapan dulu tuh. Bikin indomie lagi bang. Belum kena lauk yang enak ini, masak indomie lagi. Nggak sempet kan kalau kita makan masak nasi. Waktu ya? Iya, waktunya ntar kelamaan di bawah. Akhirnya bikin indomie aja lagi. Nasi yang semalam juga masih sisa. Diangetin dulu tuh nasi. Ya nasi angetan dah. Udah nggak apa-apa, ini masih enak kata temen gua. Ya udah gas. Iya. Daripada masak lagi dari baru, kelamaan lu ntar. Mau turun jam berapa? Ya udahlah, emang gue cipin juga masih enak. Walaupun itu dingin, akhirnya diangetin dulu. Diangetin. Nasi udah anget, masak indomie kelar, makan dah tuh. Selesai makan baru muncak jam 8:30 baru kita muncak. Kita muncak sampai puncak itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh bang. Menurut gua belum ada kejadian aneh nih dari pos 5 ke puncak itu. Sampailah kita di puncak, 11:30 kita nyampe puncak, foto-foto sebentar, nyeduh kopi, kita ngopi di gunung bang, enak banget itu, perfecto. Ngopi di puncak ya? Mantap itu bang, perfecto, gurih pokoknya. Ngopi kelar, makan biskuit, foto-foto. Gue turun sampai di tenda di pos 5 itu kurang lebih jam 2. Akhirnya gue mutusin buat makan dulu tuh bang, karena udah dari kemarin belum makan enak nih. Makan indomie mulu. Iya, soalnya gue bawa lauk enak, ayam goreng, nugget. Nanggung. Iya nanggung, bawa cobek juga bang, ulek. Wih, Bikin ayam geprek kita. mantap. Akhirnya situ gua ngambil air lagi tuh siang, karena air kurang kan buat masak, buat nyuci nesting juga. Gua ngambil air dulu, naik lagi ke tenda, masak tuh, masak nasi, goreng ayam, bikin sambal, semuanya udah jadi. Akhirnya makan dah dulu, makan enak nih kita, nasi, ayam goreng, nugget, sambal, Mantap dah. terasi, wah gurih banget bang itu, mantap. Ditambah gue juga bawa buah bang, dessert. Wih. Buah kesemek bang, enak banget ternyata. Buat bawa naik buat ke puncak. Seger ya? Wah, gurih banget itu. Kayak gimana? Kayak bengkoang dia. Renyah.
buah kesemek tuh. Abis makan buah kesemek enak banget. Pokoknya selesai itu makan buah kesemek jam 3:15 tuh gua mulai packing. Udah yuk beresin semuanya nih, udah mau jam 3:30. Udah beresin semua, yuk kita turun. Selesai semua tuh, cuci nesting, beresin tenda digulung. Selesai semua jam 4 sore bang akhirnya. Jam 4 udah beres semua. Kita mutusin buat turun tuh bertiga. Kita doa dulu turun biar kasih keselamatan. Saya berdoa, kita jalan tuh jam 4 menuju ke base camp. Jalanan dari pos 5 sampai ke base camp ini menurut gua perjalanannya nggak bakalan bisa gua lupain sih bang, karena kejadiannya itu berada di sini sih. Ada bang, dari pos 5 itu mulai start tuh ya jam 4 kita turun ke bawah sampai pos 4 itu kurang lebih 1 jam bang. Itu belum kejadian apa-apa. Si Sempana tuker posisi bang, gua tuh naik kan pertama. Gua naik nih, gua pertama, si Sempana ada di barisan belakang. Sekarang gua tuker, gua di belakang, si Sempana di depan. Tengah si almarhum. Kira dari pos 5 nggak kejadian apa-apa kan, sampai ke pos 4 jalan lagi tuh si Sempana. Udah bre, jalan tuh dari pos 4 menuju ke pos 3. Di situ gua nggak bisa ngelupain sih bang. Si Sandy ini kepleset bang dia. Si Sandy ini kepleset bang, kan gue di belakangnya ya. Gue lihat Sandy kepleset tuh. Otomatis gue langsung lari kan buat nyelamatin. Gue selamatin tuh. Dia udah pengen masuk jurang bang, tapi jurangnya itu gue lihat nggak terlalu dalam. Ya kurang lebih 3 meter lah. Gue selamatin kan, gue tarik tangannya. Karena gue udah kecapean bang. Gue juga nggak kuat bang buat narik. Akhirnya gue juga malah ke bawah dia, ketarik dia, gue juga ikut masuk ke dalam jurang itu. Dan sampai akhirnya di situ gue nggak sadarin diri bang. Gue udah nggak sadar apa-apa di situ. Sampai akhirnya sadar itu gue terbangun. Gue udah masuk ke kayak ke pemukiman desa gitu bang. Nah, gue sadar kan, gue kayak masuk ke gue sadar ke pemukiman desa. Akhirnya gue tanya nih sama si almarhum, kita udah nyampe base camp? Ah nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau dilihat-lihat mah ini bukan pemukiman base camp dah. Yaudah ayo jalan aja dulu, coba si Sempana di depan kali no. Iya kali, ini dikit lagi sampai base camp. Yaudah jalan, lu jalan duluan Sen. Gue bilang gitu kan ke almarhum. Akhirnya dia jalan duluan tuh, jalan sampai akhirnya makin lama gue berjalan makin banyak bang tuh rumah-rumah. Nah di situ gue berpikir, ini deket lagi nih kali base camp. Nah gue enjoy dah, wah dikit lagi sampai. Ternyata pas gue sadar, kok banyak rumah tapi nggak ada penghuninya ya. Gue lihat-lihat, situ juga ada warung bang, banyak warung. Gue mau beli air bang kan, karena air gue udah ini ya nih. Gue bawa air cuman setengah botol turun, karena gue haus. Situ gue pengen beli air tuh sama pengen beli rokok. Gue beli ke warung, gue panggil, permisi, tumbas, bu, tumbas. Sampai akhirnya nada gue kencengin bang, apa nggak dengar apa gimana ya? Perasaan gue udah ngomong beli, kan bahasa Jawanya kan tumbas bang ya, beli. Akhirnya gue ngomongnya itu kan,
Bu, tumbas. Kata almarhum, kok gak ada yang keluar ya? Lagi tidur kali. Udah jalan lagi. Nah, depan juga ada warung loh. Gue lihat lagi kan, nggak jauh emang ada warung lagi tuh sisi sebelah kanan. Karena gue jalan lagi tuh. Gue jalan ke warung yang depan. Sampai di warung yang depan, gue teriakin lagi. Ini gantian almarhum yang manggil. Udah sana gantian lo panggil. Permisi, Bu, tumbas. Nggak ada lagi, nggak ada yang nyaut. Bu, tumbas. Sampai 3 kali dia ngomong juga nggak ada yang nyaut. Aku nggak ada yang nyaut lagi sih. Noh, sebelah kiri ada warung lagi noh. Dari kejauhan gue lihat kan. Udah yuk sana lagi jalan. Samperin lagi tuh warung yang sebelah kirinya. Sampai di warung yang sebelah kirinya, gue panggil nih berdua nih. Permisi, Bu, tumbas. Pera gue kesel bang. Gue teriak aja langsung. Permisi, Bu, beli. Sekarang gue pakai bahasa Jakarta tuh enggak. Apa ngegas dulu ya? Gue ngegas tuh. Oke. Bu, beli. Kalau orang tidur, otomatis kebangun kan bang. Gue teriak. Apalagi gue ngomongnya juga agak kasar, kenceng, teriak di rumah orang. Tapi kok nggak ada yang keluar, gue tungguin tuh bang 2 menit. Nggak ada yang keluar juga lagi. Kata si almarhum, ya udahlah, yuk. Ntar aja nih, dikit lagi juga sampai base camp. Karena pikiran gue juga, oh iya. Soalnya udah dikit lagi, soalnya juga kondisi di situ pemukiman bang. Gue berpikir Ya udah di bahwa, bawah gitu ya. Iya, kalau gue itu udah di bawah. Ya udah dah, base camp aja nih. Dikit lagi gue nyampe. Gue jalan. Sampai akhirnya gue ketemu orang bang, bapak-bapak. Di jauhan gue ketemu bapak-bapak. Nah, di situ gue samperin tuh. Pak, permisi. Nah, ini jalur arah mau ke base camp Bambangan ya? Oh, adek mau turun ke base camp Bambangan? Iya pak. Gue bilang gitu kan bareng-bareng tuh sama si almarhum. Ya udah, ayo ikut bapak aja dulu. Kata si bapak. Nah di situ gue nurut aja tuh. Udah ikut bapak yuk, ntar bapak anterin ke base camp. Berdua nih lu ngikut nih. Akhirnya di situ gue ikutin bapak tuh sama almarhum berdua. Sampai akhirnya gue ikutin. Tibalah gue di rumahnya bang. Sampai di rumah si bapak ini, gue duduk tuh. Udah duduk dulu deh di sini, di depan rumahnya. Kan ada bangku gede tuh bang ya. Nah, gue duduk di situ. Sebentar ya, bapak buatin air dulu. Oke. Situ si bapak masuk dalam sambil bawa air tuh, sambil buatin air. Nggak lama, di situ bapak masuk ke dalam, buatin air. Nggak lama dia keluar tuh bawa air teh hangat. Keluar. Ini dek, diminum dulu. Terima kasih pak. Di situ gua bareng-bareng kan ngomong sama si almarhum. Pak, ini masih jauh nggak ke base camp Bambangan ya? Tanya kan. Udah tenang aja. Kamu istirahat dulu di sini. Emang kamu nggak kenal sama bapak? Emang bapak siapa ya? Loh, semalam kan kamu ketemu bapak lagi ngambil air. Oh, jadi bapak yang semalam ngambil air? Gue ngomong berdua kan langsung spontan. Iya, ini bapak yang semalam ngambil air. Ini udah istirahat aja dulu. Semalam kan kamu ngomong katanya mau mampir. Oke. Oh, ya udah iya pak. Kita ketemu lagi pak ya akhirnya ya. Emang niatnya mau mampir sih pak. Ngomong tuh berdua. Akhirnya gua minum tuh teh yang dia buat. Karena gua menghargai yang dia berikan. Gua minum tuh.
minum teh bang, teh hangat enak banget. Minum gak lama sih temen gue ini almarhum, dia jalan-jalan tuh bang, lihat pemukiman sekitar. Sampai akhirnya ngeliat dari jauh dia ngeliat tuh lagi ngobrol sama salah satu perempuan bang, perempuan desa sekitar lah. Oke. Itu udah mau sore, udah mau azan maghrib kan, gue lihat dia lagi ngobrol itu sama perempuan. Gue diemin tuh, biarin dah, mungkin warga sekitar dia mau nanya-nanya apa gimana. Gak lama gue lihat waktu udah mau azan maghrib, karena udah pengen gelap juga bang. Akhirnya gue samperin tuh si almarhum, si Sandy. Ngapain di luar lo, udah mau azan nih dikit lagi. Gak bagus laki-laki sama perempuan ini juga tempat orang ngobrol berduaan doang. Udah ya masuk yuk ke tempat si bapak tuh. Akhirnya teman gue paksa tuh masuk. Nah dia ini tuh ngobrol lagi sama si perempuan. Dek, Kang Mas pulang dulu ya, tempat Pak Agung tuh di depan. Rumah kamu di sini kan, di depan ya, kan seberang-seberangan tuh ya. Rumah kamu yang ini toh, dan nunjuk tuh temen si almarhum. Iya Mas, nanti main aja ke sini kalau Kang Mas mau main, kata si perempuan itu. Oh iya dek, ntar Kang Mas main dah. Akhirnya, udah ayo buruan lah. Gue tarik tuh temen gue, si Sandy. Sampai dia dengan terpaksa gue tarik bang ya. Udah yuk, gak sopan lu. Di desa orang ngobrol sama perempuan yang bukan ininya. Muhrimnya. Tarik, gue ajak dia ke tempat Pak Agung. Sampai akhirnya di situ gue duduk lagi di teras tuh. Karena sambil nunggu Pak Agung juga keluar kan. Gak sopan gue langsung masuk aja. Iya. Gak lama Pak Agung keluar. Dia pas keluar, gue tanya kan berdua sama temen gue, Pak, ini gimana saya? Masih jauh nggak ya arah ke base camp? Kamu tenang aja, udah nginep aja dulu di sini semalam. Besoknya nanti bapak anterin. Tapi teman saya di bawah Pak, kan gue inget si Sempanan nih bang ya, karena dia jalan di paling depan tuh. Gue bilang gitu kan. Nah, si Sandy juga ngomong bang, enggak Pak, teman saya juga ada di bawah. Saya bertiga di sini. Teman saya yang satu di depan. Terus gimana Pak? Masa kayak kita harus nginep di sini? Nanti kasihan dong teman kita di bawah sendirian. Udah tenang aja, nggak usah dipikirin, kata si bapak. Lagi juga ini udah malam, tuh udah habis azan maghrib, udah gelap. Udah tenang aja, teman kamu aman, gak kenapa-napa, ada di bawah, kata si bapak. Akhirnya karena agak sedikit terpaksa, ya udahlah, gua nginep deh di situ bang. Berdua sama si almarhum. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya ya pas pagi-pagi jam 7 tuh ya gue paksa bang. Tapi si Sandy ini kayak berat banget bang hatinya buat tinggalin ini tempat Desa itu ya? Iya. Dia berat banget ya tinggalin. Kayak malas-malasan lah, mukanya juga dipasang mager jalan. Si bapak juga cuma ngeliat dia, ya senyum aja udah. Disenyumin doang. Udah lah ayo. Dia ngomong sama gue kan, si bapak Agung. Ayo pulang, bapak anterin. Akhirnya gue jalan tuh kan pulang. Nah si almarhum ini masih malas-malasan bang. Malas-malasan tuh. Nah, ya. Udah buruan jalan lah. Lama lu. Lu jalan di depan lu.
Gue suruh jalan paling depan kan dia. Sambil gue nanya-nanya nih sama si bapak. Pak ini, kita kan dikasih tahu tuh jalurnya sama si Pagung. Jalan terus, udah terus deh jalan depan. Biar dia nggak malas-malasan tuh. Ntar kalau di belakang si Sandy bisa kabur dia bang, soalnya gue ngerinya dia malah Balik balik lagi. lagi. Akhirnya gue suruh jalan ke depan tuh. Jalan ke depan. Akhirnya si bapak petunjuk jalan tuh dari belakang. Lurus, belok, kanan, lurus, turun. Sampai akhirnya gue ketemu kayak apa ya bang, lorong gitu sih kalau gue bisa bilang. Pak, ini kemana lagi? Udah kamu berdua jalan aja terus ke sini. Nggak usah nengok-nengok ke belakang, nggak usah nengok kanan kiri. Jalan aja 5 menit. Kata si bapak. Terus teman saya gimana pak? Yang ini kayaknya dia agak aneh deh pak. Gue tanya sebelum itu, gue nanya tuh. Ya mudah-mudahan aja nggak kejadian apa-apa sama temen kamu. Sampai akhirnya aku jalan terus selama 5 menit, nggak boleh nengok ke belakang, nggak boleh nengok ke kiri, ke samping. Sampai akhirnya gue jalan, katanya gue masuk jurang tuh. Jatuh lagi gue ke dalam jurang, sampai akhirnya gue nggak sadarin diri. Dan gue sadar-sadar itu udah berada di dekat pos 3 bang. Gue juga sempat bingung kenapa gue bisa melakukan hal yang seperti ini. Perasaan tadi gue udah berada di bawah banyak pemukiman warga, pas gue sadar-sadar lagi kok masih di sekitar pos 3. Di jalur pendakian itu. Di jalur pendakian sama teman gue ini si Sandy almarhum. Nah pas gue sadar ini, si Sandy belum sadar kan, masih kayak tidur tuh, kayak orang tidur bang, nyender di bawah pohon. Bangunin kan, Sen, bang Sen, jalan. Nah, pas bangun, temen gue kayak aneh bang, si Sandy ini. Kayak gimana tuh? Kayak bocah pongo, habis bangun tidur. Nah, gue pikir kayak, nah mungkin ini bocah masih ngigo kali ya. Tapi aneh bang, pelang. Gitu doang. Woi, jalan. Dengar dia ngomong, gue suruh jalan, dia berdiri ke tas. Jalan tuh ya. Jalan sampai di pertengahan jalan menuju ke pos 2, gue ketemu teman gue nih bang, si Sempana. Gue lihat jam, itu jam menunjukkan pukul 2:30 pagi bang. 2:30 pagi, teman gue si Sempana ini nyamperin gue langsung tuh. Dia naik lagi kan, dia dari bawah naik lagi ke atas tuh ketemu gue. Sambil ngomel bang, sambil muka yang emosi, dia ngomong tuh, lu kemana aja? Parah banget tuh emang, gue sampai capek nyariin lu. 8 jam gue nyari lu kemana aja lu? Gue langsung mikir, aduh 8 jam, perasaan gue semalaman tadi ya. Gue dalam hati tuh mikir, emang lu kemana aja? Kata dia. Ah udah yuk, ntar gue ceritain di bawah, bilang gitu kan. Emang ini tanggal berapa sekarang? Gue mastiin tuh bang. Nah ini tanggal segini, hari ini. Nah, berarti gua belum ganti hari dong di aslinya. Padahal gua di semalam itu gua udah nginep semalaman. Seharusnya aslinya itu udah ganti hari kan. Nah saat itu gua baru sadar tuh, anjir, ternyata gua masuk desa yang lain nih, desa aneh. Yaudah yuk jalan. Tapi nih gue bilang gini, tapi temen lu kayak ada yang aneh tuh. Gimana? Nanti ngasih taunya ke keluarganya. Aneh gimana? Ya lu ajak ngomong aja dah. Nyambung gak? Ajak ngomong tuh masih Sempana kan. Woi, jalan gak nih? Dia panggil namanya kan, Sen. Tengok dong. Sen. Tengok. Kayak orang pongo nyambung. Ini lo. Hah? Gitu. Wah, itu bocah ngapa? Nanya kan si Sempana teman gua.
Nggak tahu dah gue dia berbuat apa tuh. Pokoknya ntar nyampe bawah gue kasih tahu dah. Akhirnya udah jalan ayo tuntun tuh temen lo. Gue suruh kan, gue disuruh tuh masih Sempana. Tuntun. Gue tuntun tuh. Gue jalan paling depan. Singkat cerita sampailah gue di base camp bang di jam 4. Sampai di base camp, gue laporan ke ini petugas. Gue udah sampai base camp kan, oke beres semua. Akhirnya gue bebenah tuh rapi-rapi, mandi, ganti baju, istirahat gue sebentar tuh bang sambil nunggu pagi kan bang. Karena angkutan belum ada di jam pagi tuh. Yang gue nunggu paginya jam 7 pagi gue jalan menuju rumah si Sempana nih kampungnya. Dari jam 7 pagi gue start tuh dari base camp Bambangan. Situ gue jalan sampailah gue di kampungnya si Sempana nih. Singkat cerita sampai di situ temen gue si almarhum ini makin aneh bang. Sampai rumah makin aneh, makin gak kenal namanya. Oh, udah bahkan gak ngenalin dirinya juga. Ya makin aneh kan. Ini gimana ceritainnya ke keluarganya. Akhirnya gue ceritain aja kan kejadiannya gini ke keluarganya. Sebelumnya gue bilang juga kan bang, mungkin gara-gara jatuh juga kali bu ke jurang. Soalnya kita juga terjatuh ke jurang bu. Ya gak dalam-dalam banget sih, 3 meteran. Mungkin ada benturan apa gimana bu di kepalanya. Coba diperiksain dulu ke dokter. Gua sambil kasih kayak gitu kan, gue ceritain juga. Oh bisa jadi nih kata keluarganya. Ya udah ya kita cek medis dulu. Ada penyakitnya nggak? Ada kelainan nggak di kepala atau apa gimana? Dicek medis, nggak ada apa-apa bang di medis, normal, semuanya sehat. Tapi ya itu masih aneh orangnya. Masih kayak linglung gitu. Linglung, nggak sadar, nggak ngenalin siapa-siapa, maknya juga nggak ngenalin. Tapi kalau isyarat-isyarat kayak jalan lagi nggak nih, lanjut nggak, dia langsung kayak kayak sigap gitu, kayak ngerti. Isyarat-isyarat mendaki. Nah, akhirnya gue bu ini pokoknya pamit tuh kan. Karena gue udah semalaman tuh istirahat, gue pamit kan ke keluarganya, bu ini saya nggak bisa lama-lama, paling besok paginya saya pulang ke Tangerang karena waktu saya juga nggak banyak bu, izin kerjanya terbatas, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting kamu udah ceritain kejadian yang sebenarnya. Terus ini dia gimana bu? Gue tanya lagi kan sama orang tuanya. Udah nggak apa-apa, ini nanti ibu bawa ke saudara ibu, kebetulan ada yang bisa. Ada yang ngerti hal-hal gaib katanya. Oh kalau begitu sekarang aja bu, saya juga mau tahu hasilnya. Karena di situ masih sore bang ya. Nah dihubungin tuh saudaranya. Kebetulan ada waktunya juga tuh. Akhirnya nggak lama langsung dia tuh meluncur ke rumah saudaranya nih. Nggak jauh sih, sejam perjalanan dari rumahnya dia ke rumah saudaranya. Akhirnya gue ngikut tuh bang, karena kepo, gue pengen tahu bang apa nih hasilnya. Gue ngikut. Kata saudaranya, ini anak setengah jiwa raganya itu kesangkut bang di sana. Oh, di desa itu? Iya, dia udah kepincut sama perempuan yang ada di sana, sama dia. Karena itu dia juga sudah melakukan sesuatu hal mungkin di situ bang. Nggak bisa balik lagi dia, separuh jiwanya dia udah nggak bisa balik lagi, kata saudaranya. Sulit katanya, sambil geleng-geleng dong dia saudaranya. Sulit sampai akhirnya gue udah ceritain juga kan yang
kejadian yang sebenarnya di sana sama si saudaranya, ya udah tuh gue izin buat pulang ke tempat gue bang, ke Tangerang. Gue izin tuh kan, besokan om, gue manggil om nih, om saya izin ya nih, saya nggak bisa lama-lama nemenin Sandy buat berobat jalan karena saya juga waktunya terbatas buat kerja, izinnya juga. Akhirnya gue izin, besok saya mau pamit om pulang ke Jakarta, ke Tangerang. Nggak apa-apa kan om kalau saya tinggal? Nggak apa-apa, biar ini nanti om usahain biar anak ini masih bisa ketolong katanya. Oke. Oh yaudah om, makasih ya. Yaudah makasih juga katanya, udah jelasin kejadiannya yang sebenarnya. Emang sama yang om lihat, sama penjelasan dari situ sama katanya. Akhirnya yaudah gue putusin buat balik lagi tuh ke tempat si Sempana. Gue siapin semua alat gue buat pulang ke Tangerang. Dan sampai pada akhirnya gue sampai lah bang di kampung gue, Cikoya. Nah sampai di Cikoya situ gue juga nggak putus kontak bang sama si Sempana nih teman gue buat nanyain kabar si Sandy almarhum. Sampai akhirnya dapat kurang lebih dapat seminggu. Nah karena gue di situ ada jadwal tanggal merahnya banyak bang ya, mepet sama hari Sabtu Minggu kan, Kamis Jumat tanggal merah. Wah lumayan nih bisa liburan lagi gue buat kesono. Akhirnya gue bilang nih pas yang ketujuh, gue bilang ke teman gue, nih gue besok kesono ya. Itu di hari ketujuh tuh bang tuh, ternyata gue mau sono. Ternyata gue dapat kabar dari temen gue si Sempana bahwasannya kalau si Sandy itu udah nggak ketolong nyawanya bang. Innalillahi. Nyesal banget sih gue nggak bisa nemenin dia selama 7 hari itu. Nah, mungkin itu aja sih bang. Oke. Sedih. Semoga teman-teman nih yang menyimak videonya Mas Wibi ya, Mas ya. Minta doanya aja bang buat almarhum, semoga diberi tempat yang paling baik di sisinya. Kita doakan terutama buat almarhum ya, dan keluarga yang ditinggalkan, semoga almarhum ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan tidak ada lagi lah kejadian-kejadian yang terulang, pendaki meninggal, terjatuh ke jurang dan segala macamnya. Kita lebih safety lagi dalam melakukan pendakian. Oke Mas Wibi, terima kasih banget nih. Lu udah mau menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di Gunung Selamat ya. Iya. Ini tahun 2019, belum lama banget, 3 tahun yang lalu ya. Iya betul. Dan ini sebenarnya cerita kan nggak mau lu ceritakan ya. Nggak karena mau memang gua publikasiin bang. ya, karena memang keterbatasan, karena ini kan agak sensitif kontennya ya kan. Iya. Dari pihak keluarga gimana, terima atau enggak. Ternyata Iya. dari pihak keluarga Nggak mengizinkan. apa-apa. Akhirnya ya sudah, gua cerita ada di sini. Kebetulan juga adik kandungnya juga ada. Nah, yang Di kebetulan sana adik kandungnya Sandy ini ya, Iya. ada di sini, hadir di sini, dan itu jauh banget datang dari Pemalang ke sini tadi baru sama Mas Wibi nginep juga di sini. Nginep dia, mau nginep ke tempat gua. Oke lah, Mas Wibi. Mungkin nanti kita masuk sesi tanya jawab ya Mas ya. Iya. Oke nih, Mas Wibi. Di sesi tanya jawab ini gue ingin bertanya nih. Lu waktu itu kan mendaki ke Gunung Selamat 3 orang. Iya bang. Sandy, Sempana, sama lu nih. Dan ini pendakian yang memang sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan. Awalnya lu pengen berdua tapi si almarhum Sandy ini ngikut. Nah, yang di sini gue pengen jadi pertanyaan itu ketika lu jatuh ke jurang ya. Iya. Jatuh ke jurang itu bener-bener berdua sama almarhum ini langsung nggak sadar kondisinya. Nggak sadar gua bang. Oke. Itu benar-benar nggak sadar. Ya gue berpikirnya mungkin karena tinggi ya, lumayan ya 3 meter. Jadi gue pingsan kali. Nah pas gue bangun itu ya Ada di sebuah desa. tahu udah di sebuah desa. Dan lu tadi sempat menjelaskan kalau ada beberapa warung yang lu kunjungin nggak ada Nggak ada penghuninya. penghuninya tuh. Nah, Kosong. gambaran desa yang lu lihat itu kayak gimana tuh gambarannya? Kayak semacam desa bang.
pemukiman warga, banyak rumah, banyak hewan-hewan peliharaan kayak ayam. Kan di kampung kan banyak ayam tuh ya. Banyak ayam, banyak bang berkeliaran. Nah, bangunan itu kayak gimana tuh gambarannya tuh? Bangunannya ya, kalau gue lihat sih masih kuno banget sih. Dari kayak bilik bambu. Oke, berarti kayak banyak kalau gue gambarin nih ya, rumah-rumah panggung gitu ya mungkin ya. Ya, semacam itu. Karena gue tadi sempat menjelaskan bilang rumah panggung gitu, karena tadi belum menjelaskan kalau mata uang pembayaran itu masih mata koin, itu kan jadul banget ya. Iya. Kayak di zaman-zaman kerajaan jadinya. Iya. Oke, sampai pada akhirnya lu tadi sempat menceritakan kalau lu sempat menarik paksa si Sandy untuk pulang ya kan. Iya. Dan mengajak lu untuk balik lagi ke base camp walaupun dia dalam keadaan yang mau nggak mau ya kan untuk pulang. Iya, betul. Tapi pada akhirnya lu balik juga. Nah, di sini kan ketika lu udah antar pulang, lu jatuh lagi ke jurang nih. Jatuh lagi bang gua ke jurang. Langsung tidak sadarkan diri. Nggak sadar gua. Ketika sadar berada Sama di kayak kejadian sebelum gua masuk. Oke. Itu kejadiannya sama kayak gitu. Pas gua sadar, ya gua berada di pinggir trek. Berdua sama Berdua almarhum Sandy. sama almarhum. Jaraknya Nggak jauh. Setengah meter. nah, kan si Kocong ini kan jalan depanan ya. Iya, dia kan di duluan tuh di bawah. Dia berarti stay nungguin lu tuh. Nungguin dia ngomong katanya nungguin dia. 8 jam dia nyariin gua. Dia naik lagi. Turun lagi Turun lagi. dan nggak ketemu. Nggak ketemu. Gila sih, kenapa dia nggak turun ke base camp melapor pihak base camp kalau lu? Nah, dia ngomong katanya takut buat lapor. Ya, dia berpikir kalau emang 1 kali 24 jam ini bocah belum ketemu juga sama gua, baru udah gua serahin dah ke pihak base camp. Oke, makanya dia nungguin. Dia sulit ya. Wajar sih dia marah-marah ke lu ya ketika lu ketemu, karena dia juga nyari lu nggak dapet dan nggak ada kabar kepastian juga lu di mana. Sedangkan lu naik bertiga, wajar sih kalau menurut gue ya. Tapi di sini yang nggak wajar ketika ngelihat almarhum Sandy ini dalam keadaan yang tidak biasanya ya ketika pulang dari desa itu. Iya. Ada namanya nggak sih desa itu? Waktu lu di desa itu mungkin ada Sebenarnya gue sempat bertanya sih bang sama si Pak Agung. Tapi di sini desanya gue samarin aja kali ya. Oke. Bisa dibilang desa Murko lah bang. Desa Murko. Nah, Pak Agung ini kan salah satu orang ya. Di sini gue agak bingung nih karena gue pernah mendaki Gunung Slamet juga via Bambangan juga. Emang mata airnya emang agak menjorok ke dalam ya kan. Iya. Dan lu ketemu sosok bapak itu yang namanya Pak Agung ya. Iya. Anehnya menyebutkan sebuah desa, padahal nggak ada desa di situ. Iya di situ. Dan lu baru sadar Gue ya. baru sadar di situ bang. Karena ya menurut gue di ketinggian seperti itu mana ada desa, kayaknya nggak ada. Dan lu nggak sadar kalau itu bukan orang gitu. Nggak sadar gue, karena gue ya saking enjoynya bang, Hmm. menikmati, enjoy. Nggak sadar kalau itu bukan orang. Oke. Nah tadi juga sempat dijelaskan Mas Wibi nih kalau di desa gaib dia mengalami kejadian ya biasalah kayak berinteraksi kita di sebuah desa kayak gitu. Dan dalam keadaan dia juga nggak sadar tuh kalau dia ada berada di desa gaib itu, desa Murko itu ya. Iya betul. Nah baru ketika sadar melihat dia balik lagi ke jalur pendakian dalam keadaan temannya ini almarhum Sandy dalam keadaan yang tidak normal. Dan balik ke rumah bahkan sampai tidak mengenalkan dirinya itu. Iya bang, bisa dibilang kalau kata si Om ini saudaranya, separuh jiwanya itu Tertinggal. tertinggal di sana. Aduh, gua nggak masuk logika kayak gini nih. Sumpah, ini di luar nalar gue ya. Gua kayak nggak berpikir kok bisa ya kayak gitu ya. Tapi kejadian yang dialamin lu ini bener adanya. Ada. Dan ini terjadi. Menurut gue ini kan sampai gue berpikir kok bisa kayak gitu. Ini di luar nalar menurut gue. Ini gila banget cerita. Tapi pada intinya dari semua cerita lu ini ya Mas Wibi ya. Iya bang. Gua mengingatkan kembali nih, semoga nih almarhum dan keluarga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, amin. Dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini lagi mungkin Mas Wibi ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kembali bang.
Oke, ini kejadian 3 tahun lalu, Gunung Slamet tahun 2019. Cerita dari Mas Wibi, ya, Sempana dan almarhum Sandy. Sandy. Oke, terima kasih banget nih Mas Wibi udah mau cerita lagi, walaupun cerita lu kali ini aduh gila, parah, gua sampai banyak bengong karena menurut gua Sampai pegel sih di bang, badan gua bang kayaknya. ini bener apa enggak sih? Ini Bunyi bang. kok bisa gitu? Ini gua sampai nggak nyangka bisa ada orang yang ngalamin seperti itu. Ya, seperti itu. Oke nih, mungkin cukup sekian video kali ini, cerita dari Wibi waktu di pendakian Gunung Slamet 2019. Semoga teman-teman semua yang menyimak video ini sampai akhir bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.